Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kini halaman itu benar-benar sunyi. Batu kecil itu terlalu kuat. Dia tidak merasa takut ketika mencaci maki sosok tingkat raja dari Gunung Abadi. Anak muda, orang harus tahu kapan harus mundur. Jika kamu selalu bertindak berlebihan, kamu tidak hanya memotong jalan orang lain. Kamu juga akan memotong jalan kamu sendiri. Ucap Qin Shoucheng. Hahaha, mundur. Kalian semua menggertak dan mempermalukan orang lain dan bahkan membunuh dengan santainya. Sekarang setelah orang lain memberontak, kalian sebut mereka bertindak berlebihan. Berhentilah bersikap munafik dan berbicara omong kosong. Jika kamu ingin bergerak, maka datang saja. Mari kita lihat apakah ada di antara kalian yang bisa melakukan seenaknya terhadapku. Ucap Xiao pun berdiri di atas panggung. Wajah Qin Shoucheng menjadi sangat muram. Hahaha, bagus. Kamu benar-benar tangguh. Dari zaman kuno sampai sekarang belum banyak orang yang berani memprovokasiku sang Gunung Abadi. Bahkan jika ada semacam hubungan antara kamu dan klanku, masih akan sulit bagi kamu untuk menghindar dari hukuman berat. Aku akan mengakhiri kesombonganmu, ucap Qin Shoucheng. Ketika dia sedang berbicara, dia kemudian berbalik dan menatap kerumunan. Apakah ada dari kalian yang ingin berurusan dengan iblis ini bersamaku sang Gunung Abadi? Semua orang bergetar dalam hati dan berkeringat dingin. Qin Shoucheng mengangkat spanduk besar Gunung Abadi. Benar saja tetua Black Cloud Red segera melangkah. Tangannya telah hancur berantakan oleh Sihao sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini pergi? Kalian semua telah memicu konflik denganku. Jangan salahkan aku karena tidak memberi kalian peringatan. Pakaian ungu yang dipakai Xiao berkibar, membuatnya tampak semakin heroik. Dia seperti raja ilahi muda saat matanya menembakkan dua garis cahaya dingin. Semua orang gemetar dalam hati. Ini adalah pemuda yang membunuh seorang ahli tertinggi sebelumnya. Meskipun itu di alam Dewa Void itu masih menunjukkan betapa tak terbatasnya potensinya. Qin Shoucheng dengan tenang tertawa dan sepertinya telah melupakan kemarahan sebelumnya. Dia bersikap tenang dan berkata, dengan dua saudara Dao mengambil tindakan bersamaku itu sudah cukup. Saat itu juga dia membuka mulutnya dan meludahkan lingkaran cahaya setebal 1 inci yang tumbuh dengan warna. Ini adalah cincin berharga yang melepaskan kekuatan aneh. Semua orang ingin mundur karena takut terperangkap dalam serangan ini. Namun semua orang langsung kewalahan karena terkejut. Karena seluruh halaman ini telah terperangkap. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah mereka berdiri di rawa. Apa ini? Mengapa aku tidak bisa bergerak sama sekali? Tubuhku sedang ditahan dan aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Orang-orang di sini melihat cincin berharga itu dengan ngeri. Senior, kami tidak terlibat. Jadi mengapa kami dibukukan juga? Para senior Immortal Mountain, masalah ini tidak melibatkan kita. Artefak berharga ini terlalu kuat. Tidak heran Qin Shoucheng tidak takut. Ini adalah senjata pembunuh hebat yang bisa mengunci semua orang. Semuanya tidak perlu panik. Kalian semua tidak terlibat. Hanya saja artefak berharga ini terlalu kuat dan akan mengunci seluruh tempat ini. Aku akan mengirim kalian semua keluar. Ucap Qin Shoucheng tampak sangat tenang. Ini adalah jenis intimidasi manifestasi dari kekuatan Gunung Abadi. Semua ahli merasa takut dan kesal. Baru saja jika mereka menentang Gunung Immortal, bukankah Gunung Abadi bisa dengan mudah membantai mereka? Lampu warna-warni menyala. Qin Shoucheng mengendalikan cincin berwarna pelangi di udara. Jantung semua orang berdetak kencang. Dan bahkan tokoh-tokoh tingkat raja merasakan ketakutan dan menahan diri. Gunung Abadi terlalu menakutkan. Dan kekuatan mereka terlalu besar. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di dalam panggung. Yaitu Sihao singa berkepala 9 dan burung merah besar. Hanya ketiganya yang terjebak. Di luar
luar pertarungan, pria parubaya yang bersenjata lengkap itu mencibir. Setelah jatuh ke lingkaran fase 5, mari kita lihat bagaimana kamu akan menantang surga. Qin Chou yang wajahnya hancur berantakan berkata, "Tetua Qin, kekang singa berkepala 9 itu dan aku akan jadikan dia sebagai tungganganku." Dalam panggung seluruh tubuh singa emas bersinar, tetapi masih tidak bisa bergerak sama sekali. Itu cincin 5 fase, artefak berharga paling terkenal dari Gunung Abadi. Ucap wanita kian-kian. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi yang takjub. Apa? Ini adalah cincin 5 fase. Artefak berharga yang diketahui jarang memiliki musuh yang tidak bisa disegelnya. Banyak orang terkejut. Cincin 5 fase adalah harta klan penjaga Gunung Immortal. Jadi bagaimana itu bisa dengan santai dibawa keluar? Ini hanya tiruan. Ucap seorang tetua berbicara dengan lembut. Seseorang mengangguk dan berkata, "Kamu benar, ini adalah tiruan. Meski ada 5 jenis cahaya warna-warni, ada satu cahaya yang sangat redup. Hanya 4 tulang sejati yang benar-benar menunjukkan kekuatan." Tidak hanya singa berkepala 9 dan burung merah besar merasa sulit untuk menggerakkan otot-ototnya. Siho juga menggigil. Sekarang cincin 5 fase mempengaruhi tempat ini dan terus-menerus mengeluarkan kekuatannya. Dia percaya setelah cincin 5 fase muncul, Siho tidak akan bisa melakukan apapun. "Dao saudara, teknikmu sangat mengesankan. Kami sangat kagum." Ucap tetua Black Cloud Red mengangguk dan berjalan maju dengan langkah besar. Niat membunuh muncul di wajahnya. Tiba-tiba Siho membuka mulutnya kemudian meludahkan rentetan energi pedang yang melepaskan cahaya menyilaukan. Setelah mengerang, tetua Black Cloud Red mundur. Dia tahu bahwa dia ceroboh. Kemudian dadanya ditembus oleh kekuatan Siho. Lukanya sangat sulit ditutup. Darah terus-menerus mengalir. Niat pedang itu terlalu mengerikan. Itu terus-menerus menghancurkan tubuhnya, membuatnya benar-benar ketakutan. Raja Flaming Bull bergegas membunuh dan menyerang ke arah Siho. Punggung Siho menyala, dan energi pedang mengalir keluar dari beberapa celah di dalam otot dan vessel miliknya. Seluruh tubuhnya bisa melepaskan serangan. Dan bahkan ada beberapa garis energi pedang yang menghantam cincin 5 fase di langit. Semua orang tercengang. Dia benar-benar layak menjadi batu kecil. Bahkan setelah terjebak dalam kesulitan, dia masih bisa menyerang balik. Seberapa hebatnya ini? Daerah ini menjadi kabur, seolah-olah sebuah danau besar membeku. Dunia terkunci dan sulit bagi kekuatan eksternal untuk masuk. Qin Xiaochen mengangkat tangannya dan simbol kilat muncul di telapak tangannya. Kemudian itu menyerang Xiao untuk menghancurkannya. "Paman kerajaan, bisakah kamu menghancurkan cincin 5 fase itu? Jika tidak, Xiao akan dalam bahaya," tanya Huoling lembut. Dia mengungkapkan ekspresi yang cemas. Paman kerajaan tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Sulit untuk dipatahkan. Kekuatan atau artefak magis hanya akan menambah kekuatannya. Anak muda, lupakan ahli tertinggi. Bahkan jika kamu dibiarkan dewasa sepenuhnya, Gunung Abadi masih bukan sesuatu yang bisa kamu goyah." Ucap suara Qin Xiaochen dingin ketika dia berbicara. Simbol kilat merobohkan dan kini kilat tak berujung mengelilingi Xiao. Tiba-tiba seluruh tubuh Xiao menyala dan simbol-simbol misterius muncul di sekelilingnya. Kemudian Xiao berkata, "Kalau begitu biarkan aku tunjukkan." Segera simbol emas berbintik-bintik hitam muncul. Ini adalah teknik Kunpeng. Muncul satu demi satu di permukaan tubuh Xiao, dan mereka melahap energi esensi dari segala arah. 4 warna cahaya keberuntungan dari cincin 5 fase pun ikut diserap dan langsung masuk ke tubuh Xiao. Di dalam pusaran itu tampak seperti ada dewa yang duduk di dalam mereka masing-masing. Teknik Golden Spiral Rippling adalah perwujudan dari salah satu teknik Kunpeng. Kekuatan itu bisa menetralkan semua jenis energi untuk penggunanya sendiri. Efeknya sangat mirip dengan cincin 5 fase. "Sepertinya aku meremehkanmu," ucap Qin Xiaochen berbicara. Simbol petirnya benar-benar diserap memasuki tubuh Xiao, menyebabkan kekuatannya melonjak dengan cepat. Saat ini seluruh tubuh Xiao bercahaya disertai kilatan petir. Dan setiap pusaran emas di sekitar tubuh Xiao mulai melantunkan tulisan suci. Qin Xiaochen bergerak di atas cincin 5 fase yang berubah menjadi bola cahaya yang sangat dahsyat.
Xiao pun merasakan tekanan yang luar biasa. Jika dia tidak membobol rem pengaturan formasi, situasi ini hanya akan mengarah pada bencana baginya. Dao bersaudara, bunuh dia, ucap Qin Xiaocheng dengan ganas. Tubuh Xiao bergetar dan menumpahkan darah dari mulutnya. Artefak berharga milik pihak lain memang tangguh dan menyebabkan cedera padanya. Meskipun ini hanya tiruan dan bukan sekte sejati Gunung Abadi, Xiao masih tidak sebanding dengan sosok kuno yang hebat. Namun fakta bahwa ia dapat bertahan hingga sekarang sudah membuktikan betapa kuatnya Xiao. Tetua Black Cloth mulai bergerak. Dia mengaktifkan labu hitam yang mulai melepaskan cahaya gelap untuk menyerang Xiao. Pada saat yang sama, ahli tingkat Raja Banteng mengeluarkan 2 pedang merah yang dibuat dari tanduknya sendiri. Dia membawa kekuatan yang tampaknya tak ada habisnya saat mereka muncul. Xiao bertahan dengan cincin 5 fase saat meletus dengan energi pedang. Seekor ikan kun melompat dari gelombang hitam di bawah kaki Xiao dengan gelombang kekuatan bulan. Sementara itu di atasnya ada cahaya keemasan menyala saat burung pen muncul. Sayapnya menghancurkan bintang-bintang besar di langit dan energi matahari meledak dengan hebat. Ikan kun dan burung pen membentuk sirkulasi yin dan yang tak terpisahkan. Mereka meletus dengan fluktuasi mengerikan yang tak ada habisnya untuk memblokir esensi spiritual 5 fase. Apa? Tidak bagus, ucap Qin Xiaocheng terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang dapat menembus kekuatan ilahi cincin 5 fase. Yin dan Yang berputar bersama untuk menangkal energi 5 fase. Kebebasan Xiao segera dipulihkan dan dia bisa bergerak kembali. Kemudian Xiao mengangkat tangannya dan energi pedang pun muncul. Ini adalah niat pedang dari tokoh kuno Agong Tangkai Rumput. Kemudian berubah menjadi serangan yang paling kuat. Labu hitam terbelah dan cahaya gelap meledak. Xiao mengangkat tangannya kembali dan seberkas energi pedang menghantam dari langit. Kali ini tetua Black Cloth dibelah menjadi 2. Darah segar meletus dengan deras. Semua orang terkejut, mereka semua merasa menggigil kedinginan di punggung mereka. Sungguh berani. Wajah Qin Xiaocheng menjadi marah. Dia bergerak di atas cincin 5 fase, menggunakan kekuatan terbesarnya untuk menyerang Xiao. Suara gemuruh meletus di tempat ini saat cincin 5 fase ditekan ke bawah. Xiao tidak bisa menghindarinya karena artefak yang berharga bergabung dengan ruang di sekitarnya. Itu membentuk dunia kecil dan menyelimutinya. Semua orang tahu bahwa cincin 5 fase benar-benar tak terkalahkan. Tubuh Xiao dan cincin 5 fase bertabrakan secara langsung. Semua orang ketakutan seolah-olah legenda sedang bermain tepat di depan mata mereka. Mereka belum pernah menyaksikan seseorang menggunakan tubuh mereka sendiri untuk berurusan dengan cincin 5 fase. Namun benar-benar berhasil melawan serangan itu. Tiba-tiba Qin Xiaocheng mengerutkan keningnya. Dia tahu seberapa kuat Xiao, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu melawan cincin 5 fase. Qin Xiaocheng dengan cepat mundur dan memindahkan cincin 5 fase ke bawah untuk memblokir niat pedang ini. Xiao mengangkat tangannya, energi pedang tersapu mengiris ahli banteng. Tanduk banteng jatuh, banteng itu terkejut sampai jiwanya bergetar. Tetua Raja Banteng ingin melarikan diri, karena ia tahu bahwa jika cincin 5 fase tidak bisa membunuh Xiao, dan jika dia terus bertarung dia pasti akan mati. Sayangnya sudah terlambat. Xiao dengan seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang ilahi. Dengan kekuatan yang memuncak dia langsung bergegas menuju banteng itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.